up, no counter. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ni hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong. Oke, mari kita mulai. Halo semuanya. Kenalkan kami dari kelompok 2. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Kenalkan, nama saya Akbar Maulana Purba. Nama saya Alvin Cornelius Sembiring. Nama saya Surya Paidu Gizuan. Nama saya Citra Andini. Nama saya Nindya Alifah. Di presentasi kali ini, kami akan membahas tentang jurnal yang berjudul Sistem Pengolahan Data Siswa Dinamis dengan Stack dan Array, menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, kita langsung saja ke materinya. Sistem pengolahan data siswa dinamis dengan array dan stack. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang abstrak. Sistem pengolahan data siswa konvensional seringkali mengalami kesulitan dalam hal kecepatan akses, integritas data. Pengusulan ini mengusulkan pengembangan sistem pengolahan data siswa dinamis yang memanfaatkan struktur data, array dan stack untuk menyediakan solusi pengolahan data siswa secara efektif. Array digunakan untuk menyimpan data siswa dalam bentuk yang terstruktur, memungkinkan operasi penambahan, penghapusan, dan pembaruan data secara efisien. Sebagai pelengkap, stack diterapkan untuk mendukung fitur yang memberikan fleksibilitas bagi pengguna dalam membatalkan atau mengulangi tindakan terakhir pada data siswa. Oke, selanjutnya saya serahkan pada Juan. Oke, saya lanjut. Pendahuluan. Dalam dunia pendidikan, pengolahan data siswa merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam mendukung aktivitas akademik dan administrasi. Data siswa seperti identitas, nilai, dan nilai riwayat akademik harus dikelola dengan baik agar informasi yang disimpan dapat diakses dengan cepat, akurat, dan sesuai kebutuhan. Namun, seringkali proses pengolahan data ini masih dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang kurang efisien sehingga mempengaruhi kinerja dan efektivitas dalam proses pengambilan keputusan. Proyek ini mengusulkan sistem pengolahan data siswa dinamis yang dirancang dengan menggunakan dua struktur data utama, array dan stack. Array dipilih karena kemampuannya dalam menyimpan data secara berurutan memudahkan pencarian dan akses data dengan indeks tertentu. Array memungkinkan penyimpanan data siswa dalam jumlah besar dengan efisiensi tinggi dan memfasilitasi operasi pembaruan data seperti penambahan dan penghapusan. Stack adalah struktur data yang bekerja dengan prinsip before atau last in, first out. Selanjutnya saya serahkan pada teman saya, yaitu Nindya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama di sini ada stack. Stack adalah kumpulan elemen yang hanya dapat ditambah atau dihapus dari satu ujung gerbang yang sama, seolah-olah bertumpuk. Stack mempunyai sifat LIFO atau last in first out, yang artinya elemen yang terakhir masuk akan pertama keluar, yang direpresentasikan menggunakan linked list dan array yang disajikan single stack atau double stack. Yang kedua di sini ada array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu variabel. Data dalam array disimpan dalam elemen-elemen yang memiliki indeks atau posisi tertentu. Setiap elemen array harus memiliki tipe data yang sama, seperti angka, karakter, atau string. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alvin Cornelius Sembiring. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan sistem pengolahan data siswa dinamis yang efisien dan responsif. Yang kedua, memanfaatkan struktur data array dan stack untuk meningkatkan efektivitas pengolahan data siswa. Yang ketiga, menyediakan sistem yang mudah digunakan oleh administrator dalam mengelola informasi siswa. Yang keempat, meningkatkan kecepatan akses dan respons sistem dalam pengolahan data.
Kelima, mendukung pengolahan data siswa secara dinamis untuk kebutuhan lingkungan pendidikan. Oke, selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, struktur data array. Array digunakan untuk menyimpan data siswa. Setiap elemen menyimpan data NIM, nama, kelas, dan nilai siswa. Yang kedua, struktur data stack. Stack digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu variabel. Berikutnya, pembahasan. Yang pertama, evaluasi performa sistem. Dilakukan pengujian untuk mengukur efisiensi, waktu, akses, dan penggunaan memori pada sistem pengolahan data siswa. Beberapa skenario yang diuji meliputi penambahan, penghapusan, dan perubahan data siswa dalam array. Yang kedua, keefektifan manajemen stack. Hasil menunjukkan bahwa penggunaan stack dalam sistem ini memberikan fleksibilitas yang tinggi dan efisiensi waktu. Pengujian memperlihatkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi undo atau redo lebih cepat dibandingkan tanpa penggunaan stack, sehingga memudahkan pengguna untuk membatalkan atau mengurangi tindakan terakhir secara real time. Dan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Citra Andini. Nah, sekarang kita akan masuk ke programnya, yaitu implementasi dari jurnal kami tadi dengan menggunakan bahasa C++ dengan metode stack dan array. Oke, jadi yang pertama di sini ada input stream. Ini fungsinya untuk memanggil input output. Kemudian di sini ada input array. Ini fungsinya untuk membuat tabel data. Kemudian di sini ada use_std. Jadi ini fungsinya agar kita tidak mematikan berulang kali std di pemrograman kita. Kemudian di sini ada define max 100. Jadi nilai yang dapat ditampung itu maksimalnya 100. Kemudian di sini ada kelas siswa public, dan di sini juga ada kelas staff private. Nah, alasan kami menggunakan kelas itu agar programnya nanti lebih terstruktur dan lebih mudah dipahami. Oke, pertama kita bahas kelas siswa public. Di sini ada variabel name, nilai menggunakan tipe data integer, kemudian ada nama, kelas menggunakan tipe data asli. Kemudian ini ada konstruktor kosong dan ini konstruktor dengan parameter. Nah, jadi konstruktor ini akan menampung nilai parameter yaitu name, nama, kelas, dan nilai. Nah, kemudian di sini yang kedua kelas staff private. Di sini siswa stack, siswa max. Kemudian ada integer top, kemudian public, kemudian stack, terus top sama dengan min 1. Nah, jadi min 1 itu nilai awal dari top. Jadi nanti jika kita masukkan data ke dalam stack itu bakal dikurang sama min 1. Jadi jika kita masukkan 1 dikurang min 1 jadinya 6. Nah, kemudian di sini ada void plus. Jadi fungsi void plus ini untuk menambahkan data. Nah, di sini jika top lebih besar sama dengan max min 1, maka cout bisa overflow tidak bisa ditulis. Nah, jadi ini jika nilai topnya itu lebih besar dari nilai maksimalnya, maka outputnya nanti tidak bisa overflow tidak bisa ditulis. Namun jika tidak, stack siswa increment top, maka selanjutnya data berhasil ditambahkan ke stack. Nah, jadi jika stacknya belum penuh, nanti kita akan masukkan data ke dalam stacknya, nanti indeksnya akan bertambah satu. Kemudian di sini ada void pop. Fungsi dari void pop ini itu untuk menghapus data ke atas. Nah, di sini jika top sama dengan min 1, maka hasilnya stack kosong, tidak ada data untuk dihapus. Nah, jadi ini sama kayak tadi, ini nilai top awalnya itu min 1, jadi nanti jika kita tambahkan 1, dia akan dikurang 1. Jadi nanti ini kita tambahkan 1, maka 1 ke 0, maka si out-nya stack kosong, tidak ada data untuk dihapus. Namun jika tidak, si out maka menghapus data siswa dengan nama, stack siswa top, nama, kemudian ada top decrement. Nah, jadi nanti jika stacknya itu berhasil dihapus, maka outputnya ini. Nah, ini untuk menghapus data teratas nanti, jadi yang dihapus itu data teratas. Kemudian ada void fit. Jika top sama dengan min 1, maka si outnya stack kosong, tidak ada data untuk ditampilkan. Nah,
ini masih sama kayak tadi. Yang satu ini sebagai nilai awal dari top atau indeksnya. Jadi nanti outputnya ini stak kosong, tidak ada data untuk depan. Kemudian jika tidak, cout data teratas. Kemudian ada cout name stak siswa top name. Nah, ini untuk menampilkan data teratas dengan name, dan ini ada juga nama, kelas, dan ada nilai. Kemudian di sini ada void display. Jika top sama dengan min 1, maka coutnya stak kosong. Ini masih sama kayak tadi. Jadi nilai awal dari top itu min 1. Jadi kalau kita masukkan 1 nanti maka bakal dipilih sama 1. Jadi 1 per 1 itu 0, maka outputnya stak kosong. Berarti staknya itu masih kosong. Kemudian jika tidak, cout daftar data siswa. Kemudian ada cout left set W4 no. Nah, left ini untuk mengatur teksnya agar dia ke kiri. Kemudian set W-nya ini untuk mengatur jarak dan panjang si kolom. Jadi ini dengan karena kata 4, ini dengan 12 sama 26 kelas 24 nilai 6. Kemudian di sini ada cout string 72. Nah, ini fungsinya untuk membuat garis antar kolom. Jadi inilah dia garis-garisnya nanti dengan 72 karakter. Kemudian di sini ada perulangan for. Nah, ini untuk menampilkan semua datanya. Di sini ada for ini sama top ini lebih besar sama dengan 0, ini decrement. Maka cout set W4 top min ini tambah 1. Nah, set W masih sama kayak tadi, ini untuk mengatur jarak dan panjang kolom. Kemudian top min tambah 1, nah ini untuk nomornya. Kemudian ini rekennya. Selanjutnya di sini ada, nah di sini dia dieksekusinya determine. Kemudian stak C, kemudian ada variable name, nilai, choice dengan tipe data integer. Kemudian di sini ada nama, kelas dengan tipe data string. Nah, di sini ada perubahan do dan while itu nanti di bawah. Oke, jadi yang do ini cout sistem pengolahan data siswa. Kemudian di sini ada cout tambah data, hapus data teratas, lihat data teratas, tampilkan semua data, keluar, pilih operasi. Kemudian ada C ini itu choice, kemudian ada C nya ignore. Jadi ignore ini fungsinya untuk membersihkan buffer. Buffer itu kayak penyimpanan sementara gitu. Selanjutnya ada pemilihan switch choice, dan ini ada case 1, cout masukkan nama, nya name, jadi dimasukkan ini. Kemudian di sini ada ignore, ini sama kayak tadi untuk membersihkan buffer. Kemudian ada cout masukkan nama, kemudian ada getLine, nama. Nah, jadi getLine fungsinya agar nanti distrinya dia bisa menerima spasi. Jadi nanti di distrinya dia bisa pakai spasi gitu. Kemudian ada cout masukkan kelas. Kemudian ada getLine sin kelas, sama kayak tadi getLine agar distrinya dia bisa pakai spasi. Kemudian ada cout masukkan nilai, baru nya nilai. Jadi nanti masukkan nilainya. Nah, di sini ada satu objek, dibuat satu objek dengan kelas siswa dengan parameter yang berisi dari variabel input. Nah, variabel input itu nanti dari nilai, kelas, nama, name. Baru nanti akan dikirimkan, objeknya dikirimkan ke stak melalui fungsi ini, push. Kemudian case 2. Nah, di sini ada pop, ini fungsinya untuk mengupload data teratas. Kemudian sini case 3-nya pick untuk melihat data teratas. Kemudian case 4-nya ada display untuk melihat seluruh data. Kemudian di sini ada case 5
dan sistem CLS ini untuk mempercepat dan CEO program selesai. Terima kasih. Jadi jika program kalian nanti udah selesai, nanti bakal keluar program selesai. Terima kasih. Kalian klik baru depot, baru di sini ada CEO tidak valid. Nah, jadi jika kita di programnya nanti memilih angka selain 1, 2, 3, 4, 5 kayak 6, 7 gitu, nanti bakal keluar ini CO-nya kalian tidak valid. Karena pilihan angka di luar dari 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak ada. Selanjutnya ada while, tadi di while ini while-nya, kemudian choice faktorial sama dengan 5. Nah, jadi di program ini nanti jika tidak kita ketekan angka 5, programnya akan terus berjalan, tidak akan berhenti. Jadi jika kita ingin menghentikan programnya, maka kita tekan angka 5. Kemudian return. Sekarang kita coba jalankan programnya. Di sini kita akan menambahkan 2 data. Jadi karena kita akan menambahkan data, kita pilih angka 1. Kemudian masukkan NIM 2401. Kemudian kita masukkan nama. Kemudian kita masukkan kelas. Kemudian kita masukkan jarak. Nah, karena kita ini yang berat tadi, ini satu lagi. Kita masukkan ini. Kemudian kita masukkan nama. Kemudian kita masukkan kelas. Kemudian nilainya. Nah, oke, kita udah masukkan datanya kan. Kita ingin melihat semuanya, jadi kita angka 4. Nah, muncullah ini datanya. Pertama, ini, yang kedua, Citra. Oke. Terus kemudian kita ingin melihat data teratasnya. Jadi kita pilih angka 3. Nah, keluarlah ini data teratasnya. Itu nama Andini, yang ini data teratasnya. Ya. Kemudian kita ingin menghapus data teratasnya. Kita pilih angka 4. Oke. Menghapus data siswa dengan nama ini jadi udah berhasil dihapus. Nah, lalu kita lihat semua datanya. Nah, jadi datanya itu tinggal Citra kedua, karena tadi kita sudah menghapus teratasnya. Nah, karena kita ingin memainkan program ini, jadi kita pilih angka 5 agar programnya berhenti. Oke, program telah selesai. Terima kasih. Nah, jadi itulah program kami. Oke, jadi ini udah siap nih. Jadi program selesai. Terima kasih. Nah, sekarang programnya udah berhenti nih. Oke, dan kita akan masuk kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu, penelitian ini berhasil mengembangkan sistem pengolahan data siswa dinamis dengan memanfaatkan array dan stack untuk mengelola data secara efisien. Sistem mendukung operasi CRUD berbasis stack, sehingga memudahkan administrator dalam menambah, melihat, dan menghapus data dengan cepat dan fleksibel. Pengujian menunjukkan sistem ini responsif, efisien, dan mampu meminimalkan risiko kehilangan data akibat kesalahan input. Saran: untuk pengembangan selanjutnya, disarankan menambahkan fitur pencarian data lebih canggih, integrasi dengan database, serta peningkatan keamanan dan antarmuka agar sistem lebih optimal dan mudah digunakan. Oke, ini daftar pustaka, jadi inilah referensi dari jurnal kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf.
Semoga di presentasi kami kali ini dapat memberikan ilmu untuk kita semua. Terima kasih. Saya wassalamualaikum bro.